Silakan. Baik. Eh, Selamat pagi atau selamat malam, Pak? Malam dan pagi. Ini setelah minggu kelas malam. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak mau tanya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Kalau kakak tanya anak sekolah minggu gimana kabarnya, semua jawabnya sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk sama-sama anak sekolah minggu gimana kabarnya? Sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita ada cerita yang luar biasa. Siapa yang mau dengar? Boleh sama-sama angkat tangannya? Ye, anak pintar. Oke. Hari ini kita mau dengar sebuah cerita yang luar biasa dari seseorang yang bernama Zakheus. Boleh sebut sama-sama siapa? Zakheus. Iya, betul. Kamu pintar, Medi. Nah, Zakheus ini adalah seorang laki-laki yang bertubuh kecil. Yuk sama-sama kita buat tangannya kalau kecil gimana? Kecil seperti ini. Jadi di antara 10 orang atau seluruh orang yang ada di tempatnya, dia adalah orang yang paling kecil. Mungkin contohnya seperti kakak kecil apa besar? Kakak besar ya. Dia lagi lebih kecil lagi daripada kakak. Mungkin dia adalah seukuran si Desi Sianipar pada saat ini. Desi umurnya berapa? 7 tahun. Iya, dia seperti Desi yang umur 7 tahun. Dia kecil. Nah, Zekius ini adalah seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu itu siapa, apa itu pemungut cukai? Ya, pemungut cukai adalah seseorang yang mengumpulkan pajak di sebuah tempat ataupun di sebuah daerah yang memiliki tempat untuk kita berbelanja. Contohnya, ada yang pernah pergi dengan orang tuanya pergi ke pasar? Ada pernah, mungkinkah kalian pernah melihat ada seseorang yang meminta pajak kepada penjual-penjual di pasar? Nah, mereka itu bekerja sebagai orang yang meminta pajak kepada setiap pedagang yang ada di pasar. Adik-adik, Zakheus ini adalah seseorang yang memungut cukai, namun dia memungut cukai dengan berlebihan. Dia seringkali memungut cukai tidak sesuai dengan aturan. Nah, suatu ketika Zakheus ingin melihat Yesus yang datang ke kota Yeriko. Namun ia merasakan kesulitan karena ia bertubuh kecil atau pendek. Nah, teman-teman, adik-adik di sini kalau kalian ingin melihat sesuatu tapi kita enggak sampai, caranya gimana? Kita harus memanjat tangga, kita harus memanjat sesuatu yang ada di situ, bukan? Nah, pada saat itu, Zakheus memilih untuk memanjat pohon ara. Ketika dia memanjat, mungkin saat itu dia terjatuh, tapi dia coba lagi. Mungkin di pohon itu ada semut-semutnya, ada sesuatu yang kotor, tapi dia tidak takut karena dia ingin melihat siapa itu Yesus. Kenapa orang-orang pada banyak kerumunin Yesus ya? Seperti itu. Kemudian dia tidak berhenti memanjat, sampailah dia bisa melihat Yesus. Wah, dia melihat, wow, dia sangat dikerumunin orang banyak. Semua orang ingin melihat dia. Kemudian Yesus melihat Zakheus. Hei, Zakheus, apa yang kamu perbuat di atas sana? Tuhan Yesus katakan, turun, aku mau makan ke rumah kamu. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Nah, kakak mau tanya, kalau ada seseorang yang mau datang ke rumah adik-adik di tempat ini dan bilang, boleh nggak aku datang ke rumah kamu? Aku lapar, aku mau makan. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mau berbagi makanan dengan orang yang mau datang ke rumahnya? Iya, kita harus berbagi, kita tidak boleh pelit. Kita harus berbagi dan berkongsi apa yang kita punya. Meskipun kita cuma punya roti, kita hanya punya permen, tapi kita tidak boleh memakannya sendiri. Amin. Kemudian ketika Tuhan Yesus suruh Zakheus turun,
Zakheus turun. Dia langsung berdiri dan berkata kepada Tuhan, aku akan memberikan makanan, mari. Kemudian dia langsung masuk ke rumah, dia membawa Tuhan Yesus, dia masak yang enak-enak, dia kasih yang lezat-lezat. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, Zakheus, kenapa dia sering kasih pajak yang mahal-mahal? Itu kan tidak boleh. Dia sering melipat gandakan pajak dan banyak orang yang tidak suka kepada Zakheus. Ayo kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau minta dikasih temannya satu tapi mintanya dua? Dia nggak terima kalau dikasihnya sedikit. Ayo siapa yang mau mengaku? Nggak boleh, amin. Kita kalau dikasih satu, kita terima. Jangan kita minta semuanya. Itu namanya apa? Serakah. Kita tidak boleh apa? Serakah. Kita harus berbagi. Kemudian Zakheus bilang sama Tuhan, baiklah Tuhan, aku akan memberikan kembali apa yang sudah aku minta daripada orang-orang. Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Zakheus bilang, oke. Tuhan Yesus bilang, aku terima pertobatan kamu. Kemudian Yesus menyelamatkan Zakheus dari dosa yang telah diperbuatnya. Kakak mau tanya nih, ada nggak kira-kira kita kalau mencuri milik orang lain, kita siap untuk mengembalikannya? Yeay, semuanya mau. Siapa yang pernah di sini mengambil milik temannya tapi nggak dikembaliin? Ayo ngaku. Nah, kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita dan kita harus mengembalikan apa yang sudah kita ambil dari orang lain. Kakak pernah lihat nih Doni mengambil mainannya si Jessica. Tapi Jessica nangis dan Doni nggak mau pulangin. Kemudian Rengsi bilang, kamu balikin Doni. Kemudian Rengsi berhasil untuk mengajak si Doni untuk membalikkan mainan si Jessica. Kasih tepuk tangan buat Doni dan Rengsi. Nah, kita harus seperti itu. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Ada yang mau bertobat seperti Zakheus, mengembalikan milik orang lain? Baik, selesai cerita Zakheus, kita kasih tepuk tangan buat kita semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi suara masih agak monoton terus ya. Harusnya lebih didramatisir ya. Seperti itu. Waktu mungkin dia memanjat pohon, bisa seakan-akan didramatisir ya. Di waktu dia memanjat pohon, adik-adik, ternyata pohonnya sangat tinggi, tapi dia memanjat. Waduh, uh, uh, saya ingin lihat Yesus. Nah, harus benar-benar suaranya dihidupkan ya. Jadi cerita itu dihidupkan ya, dengan suara, mimik wajah, bahkan mungkin kita bisa membuat suara-suara yang berbeda-beda, semacam dialog yang kita ubah-ubah suara kita. Ya, oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi? Silakan. Saya, Pak. Saya Pak, gitu. Saya Pak. Ya. Pak. Suara Oke, silakan, Medi. baik. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar? Saya katakan. Salam semuanya adik-adik. Apa kabar? Mana suaranya? Halo ya. Kali ini kakak membawa sebuah keajaiban. Siapa? Ayo. Siapa mau tahu? Nah, ini adalah keajaiban Tuhan Yesus pernah buat. Ayo, siapa yang tahu? Yaitu ada Lazarus. Siapa dengar namanya Lazarus? Angkat tangannya, siapa dengar? Siapa pernah dengar namanya Lazarus? Haleluya. Oh, Nomi pernah dengar Lazarus? Haleluya. Buat hari ini kakak mau cerita Jadi Lazarus yang kamu ini kan bukannya Zakheus ya? Lazarus, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa, silakan.
Baik, Pak. Baik adik-adik, kali ini kakak mau cerita tentang Lazarus. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, pertama-tama kakak mau cerita. Di suatu hari di kota Betania, ada berdiri 3 bersaudara. Ayo, siapa yang tahu ini 3 bersaudara siapa namanya? Yang pertama siapa? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, Marta. Yang kedua, siapa lagi? Maria. Yang ketiga siapa? Yang terakhir ini namanya Lazarus. Nah, jadi satu hari Lazarus ini jatuh sakit, adik-adik. Bayangkan jatuh sakit yang keras. Bayangkan tidak bisa berdiri. Nah, jadi suatu hari Lazarus menyampaikan pesan kepada kakak saudaranya Marta sama Maria bahwa dia lagi sakit. Dan kemudian hari Marta dan Maria pergi jauh untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi bermisi, adik-adik. Bayangkan apa yang disampaikan Maria, bahwa Lazarus lagi jatuh sakit keras. Sampai di situ Lazarus lagi Tuhan Yesus langsung panik gitu. Adik-adik bayangkan Tuhan Yesus langsung panik. Ya, sama seperti itu adik-adik ya. Ketika adik lagi sakit, lagi ini adik-adik berdoa gini segalanya. Tuhan langsung mendengar dia, langsung Tuhan Yesus mendengar. Oh, anakku lagi sakit. Nah, Tuhan samperin sama juga seperti Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus datang ke Betania bersama murid-muridnya, saudara adik-adik. Nah, Tuhan Yesus langsung ke Betania, yaitu dia menginap 2 hari. Tuhan Yesus menginap 2 hari ke Betania. Tetapi sampai di situ, Tuhan Yesus sampai ke Betania. Lazarus sudah dikubur selama 4 hari adik-adik. Bayangkan 4 hari sudah dikubur. Udah bagaimana tubuhnya adik-adik? Sudah membusuk bukan? Sudahlah ya, sudah. Nah, tetapi adik-adik di sini, ketika Tuhan Yesus sampai, Maria langsung sedih. Tuhan Yesus juga lagi sedih mendengar bahwa Lazarus sudah mati, sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan juga Marta Maria, Tuhan Yesus ikut sedih begitu. Jadi adik-adik buat kakak semua di sini, jangan ikut sedih walaupun ketika Bikin dulu kita sedihnya tong. Tuhan Yesus, Lazarus sudah meninggal. Loh, kenapa dia meninggal? Iya, dia sakit perut, jadi meninggal. Coba dibikin dulu 2 jenis suara, ayo. gini adik-adik, Mari langsung, oh Tuhan Yesus, Lazarus sudah meninggal. Mantap. Kenapa? Kenapa bisa meninggal? Ya, karena Tuhan Yesus lambat datangnya. Lazarus sudah meninggal. Bayangkan, ekspresi Tuhan Yesus sangat panik. Nah, begitu juga. Tuhan Yesus langsung cepat-cepat. Kemudian hari, Tuhan Yesus datang ke kuburannya. Bagaimana dengan cara? Tuhan Yesus datang ke kuburannya, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk membuka batu kuburan itu. Buka Bau, kuburannya. bau. Waktu dibuka kuburan, bau, bau. Dengan orang-orang yang semuanya datang ke kuburannya Lazarus. Bayangkan apa terjadi. Tuhan Yesus dengan sebut, Lazarus, bangkitlah. Bayangkan, Lazarus langsung bangkit dan keluar dari kuburannya. Nah, dari sini buat adik-adik, dari ceritanya kakak sampaikan bahwa ya Tuhan Yesus adalah ajaib, luar biasa, dan mulia. Nah, jadi kita belajar dari Yohanes di 11 ayat 15 ya, bahwa Tuhan adalah kebangkitan. Amin. Nah, jadi buat adik-adik kita di sini, Tuhan Yesus adalah kebangkitan buat kita semua. Jadi jangan takut bahwa Tuhan kita ada bersama kita. Amin. Ya, mari kita tutup firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Makasih, Pak. Oke, ya. Jadi belajar saudara ketika ada satu bentuk kisah yang mungkin lebih ingin ditonjolkan, harus dihidupkan ya. Contohnya dari kisah Lazarus itu kan yang sangat dahsyat di sana adalah ketika Yesus membangkitkan itu ya. Jadi Anda harus bisa memperagakan. Lalu adik-adik kuburannya dibuka. Waktu kuburannya dibuka,
Semua orang-orang sudah pada ketakutan. Ih, sudah 3 hari, kok kuburannya masih dibuka? Aduh takut. Tapi adik-adik Yesus tetap memerintahkan orang-orang di sana untuk membuka. Adik-adik tahu waktu kuburannya mulai dibuka, didorong batunya adik-adik. Waduh, ternyata sudah bau sekali. Siapa di sini yang pernah mencium bau sampah yang sudah busuk? Melebihi itulah adik-adik. Begitu. Waktu Yesus mulai melihat Lazarus, mayatnya sudah terbujur dengan kaku. Lalu Yesus berkata, "Hai Lazarus, bangkitlah engkau dalam nama Yesus." Nah, itu harus lebih. Jadi ketika ada pesan-pesan yang menunjukkan nilai-nilai mujizat itu, maka itu harus lebih agak didramatisir ya. Supaya anak-anak semakin kagum melihat dan mendengar cerita itu, saudara. Jadi kita harus memahami di bagian-bagian mana kita harus lebih angkat dia, dramatisir cerita itu, sehingga memberikan satu pesan yang kuat. Waktu Lazarus dipanggil, lalu adik-adik badannya masih tertutup semuanya, lalu dia bangun, kenapa? Bahkan itu. Jadi didramatisir sehidup mungkin ya, supaya anak-anak kagum ya, supaya anak-anak kagum dengan kisah tersebut. Oke, tepuk tangan. Ya, sudah mulai ada tanda-tanda heran. Silakan yang lain. Ayo. Baik, si Desiana dulu, Desiana Sianipar. Kita berikan Aku, Pak. dulu tepuk tangan buat si Desiana. Kita sambut dengan tari-tarian. Jantungan aku, Pak. Ya, itu biasa itu. Silakan. Yang lain lah dulu, Pak. Ayo. Shalom adik-adik. Halo. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kakak mau bawa cerita nih. Cerita tentang seorang yang bernama Zakheus. Ada yang tahu nggak cerita tentang Zakheus ini? Coba siapa yang tahu cerita tentang Zakheus? Ya, siapa? Medi siapa Zakheus? Zakheus Orang orang yang pendek, Ibu. gimana? Zakheus Iya. orang pendek, Ibu. Betul sekali, Zakheus itu adalah seorang laki-laki yang bertubuh pendek. Nah, selain Zakheus memiliki kekurangan bertubuh pendek, tapi Zakheus punya kelebihan juga nih adik-adik. Tahu nggak kelebihannya apa? Kelebihan Zakheus itu adalah orang terkaya di kota Yeriko. Dia memiliki pekerjaan yang bagus, yaitu pekerjaannya adalah tukang pajak, pemungut cukai. Nah, kalau pemungut cukai itu duitnya banyak banget, tahu nggak sih adik-adik? Nah, karena duitnya banyak, dia bisa beli apa aja, mau beli permen bisa, mau beli mainan juga bisa. Tapi itu kekurangan dia memiliki tubuh yang pendek. Nah, suatu ketika Zakheus mendengar Tuhan Yesus datang di kota Yeriko, Zakheus ini sangat penasaran adik-adik. Siapa ya Tuhan Yesus itu? Dia ingin sekali melihat Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Karena dia sangat penasaran, dia lihat banyak sekali orang di tempat itu. Lalu dia bingung, bagaimana ya aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Aku punya tubuh yang sangat pendek. Sementara di keramaian orang,
tubuhnya besar sekali. Pastilah nanti aku terjepit, aku terjatuh, nanti aku terluka gitu ya adik-adik. Terus karena Zakius tengok keramaian, orang-orangnya besar juga tubuhnya, lalu Zakius punya ide. Wah, itu ada pohon. Aku manjat aja pohon itu. Dan sebelum Yesus datang ke tempat itu, mendekat, Zakius lari ke pohon itu lalu dia manjat. Setelah dia manjat, dia lihatlah Tuhan Yesus. Wah, ternyata ini Tuhan Yesus. Wah, ternyata ini Tuhan Yesus yang ramai diceritakan orang itu. Lalu setelah Zakius manjat di atas pohon, Tuhan Yesus melihat Zakius. Lalu Tuhan Yesus hampiri dia. Lalu Tuhan Yesus katakan, Zakius, turun, aku mau makan ke rumahmu. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Lalu adik-adik, senanglah hati Zakius ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan Yesus ingin datang berkunjung ke rumah Zakius dan ingin makan di rumah Zakius. Setelah itu turunlah Zakius dan mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Lalu setelah di dalam perjalanan ke rumah Zakius, orang-orang ramai di situ melihat. Lalu mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Zakius. Mereka katakan, kenapa Tuhan Yesus itu mau ke rumah Zakius? Dia kan orangnya jahat. Dia kan ambil pajak banyak ketika ngambil pemungut cukai gitu, kata orang-orang di situ. Mereka iri. Nah, tapi Zakius tidak memperdulikan itu ya adik-adik. Saking senangnya Zakius tidak memperdulikan apa kata orang lain tentang dia. Lalu sesampainya di rumah Zakius dan Tuhan Yesus makan. Lalu di situ Tuhan Yesus berkata, Zakius, kamu telah mengalami pemulihan dan kamu telah bertobat. Di situ Zakius sangat senang ya adik-adik. Nah, dari kisah Zakius ini kita belajar bahwa kesalahan kita bisa diampuni gitu ya. Sebesar apapun kesalahan kita, ketika kita datang bertobat, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni. Nah, dari Zakius kita juga belajar kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya kita ya teman-teman ya adik-adik sekalian. Jadi dari Zakius kita belajar bahwa apa yang bukan jadi milik kita, kita tidak boleh ambil hak orang lain ya adik-adik. Ya, jadi hari ini firman Tuhan itu saja yang boleh kakak bagikan untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Bah, udah menghilang dia. Sudah mulai mantap ya, hanya intonasi suara ya harus lebih hidup, ya dibikin turun naik, lalu harus lebih didramatisir ya. Oke, yang lain silakan. Naomi dulu, Naomi Manurung, silakan Naomi Manurung. Ini harus lebih mantap ini. Naomi Manurung ya. Baik, Pak. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Kakak harap kita semuanya keadaan kita baik dan luar biasa ya pastinya. Kakak di sini akan bercerita tentang siapa yang tahu, ayo tentang siapa? Pastinya belum ada yang tahu kan? Kakak akan bercerita tentang Zakeus. Adik-adik tahu nggak siapa Zakeus ini? Tidak, Bu. Tidak, Kak. Saya tidak tahu. Baiklah, kakak akan menceritakan kisah singkat Zakeus. Ayo Suatu lebih hidup ketika, dulu bikin.
Lebih hidup dulu. Suatu ketika, Pada suatu hari, ya Pak, lebih hidup dulu bikin ceritanya. suatu hari Tuhan berjalan ke kota Jericho. Kan Tuhan ingin berjalan-jalan di kota Jericho, adik-adik. Lalu banyak orang ingin melihat Tuhan Yesus, ya. Berbondong-bondong orang ingin melihat Tuhan, itu. Lalu Zekeus juga ingin sekali melihat Tuhan Yesus, ya kan? Jadi ketika dia mendengar Tuhan Yesus akan datang ke kota Jericho, lalu Zekeus ini senang bersukacita dan ingin juga melihat Tuhan Yesus, ya. Gitu. Tapi karena Zekeus ini seorang lelaki yang bertubuh pendek, jadi dia tidak bisa melihat ketika Tuhan Yesus datang gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia mencari ide, ya adik-adik, bagaimana suatu ide yang harus dia usaha akan lakukan supaya dia bisa melihat Tuhan, ya. Jadi ketika dia berpikir, oh, bagaimana cara saya untuk bisa melihat Tuhan Yesus gitu. Jadi Gimana dia ya caranya? memiliki cara atau Aduh, ide gitu aku untuk ingin lihat Yesus. Gimana ya caranya ya? Jangan terlalu tegang. saya ingin melihat Tuhan Yesus dan saya berbondong-bondong, dan dia berpikir dan dia mempunyai ide untuk naik ke atas pohon. Lalu dia berlari dengan bersukacita karena saking senangnya dia ingin melihat Tuhan Yesus. Lalu dia memanjat pohon dengan bersusah payah, dengan mungkin dia dengan mengeluarkan keringat gitu, ya adik-adik. Mungkin ada semut yang menggigit dia, tetapi dia tidak menyerah untuk memanjat dan memanjat sehingga dia Aduh, sampai ke aduh, atas pohon. aku digigit semut. Ya bikin letah. Aduh, sakit. Bikin dulu ayo. Hidupkan dulu cerita itu. Lanjut. Lalu ketika dia berusaha sambil memanjat pohon ini, dia digigit semut. Mungkin dia kesakitan, aduh sakit sekali kaki saya digigit semut. Tapi dia tidak menyerah, adik-adik. Lalu Mantap. sesudah sampai di atas pohon, dia melihat Yesus. Oh, ternyata ini Tuhan Yesus, gitu ya kan, adik-adik. Lalu dia sangat bersukacita. Dengan saking bersukacitanya dia penasaran bagaimana Tuhan Yesus tadinya. Dia sudah melihat Tuhan Yesus di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus datang menghampiri dia, adik-adik, ya kan? Lalu dia sangat bersenang dan sangat bersukacita, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus datang menghampirinya. Tuhan Yesus berkata, Zekeus, turunlah. Lalu dia senang, sangat bergembira, ya Tuhan Yesus menghampirinya, ya adik-adik. Bayangkan adik-adik kalau Tuhan Yesus datang menghampiri kita gitu, ya kan, dengan penasarannya bagaimana kita melihat Tuhan Yesus gitu, ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus datang menghampiri dia, Zekeus, turunlah, katanya. Lalu Tuhan berkata seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata juga, saya akan menginap ke rumahmu. Lalu bertambahlah bersukacitanya dia, adik-adik, ya. Lalu dia turun pelan-pelan, ya kan, sampai di bawah. Dia sangat bersukacita dan dia membawa Tuhan Yesus sambil berjalan menuju ke rumahnya, ya kan adik-adik. Bagaimana dengan kita kalau kita datang Tuhan Yesus, kita sambut dengan penuh sukacita, kita berikan makanan yang enak sedap, ya kan, dia masak, ya kan. Sesudah di rumah Zekeus, ya kan, dalam perjalanan, ya kan, banyak orang-orang yang mengejek Zekeus, bahwa orang-orang berprasangka atau mengatakan, kenapa Tuhan ingin ke rumah orang berdosa gitu, ya adik-adik. Lalu banyak orang yang mengejek dia, adik-adik, tapi dia tidak peduli. Saking senangnya, saking bahagianya dia melihat Tuhan Yesus. Lalu dia berjalan sampai ke rumahnya, ya kan, dia menyediakan makanan yang enak, yang lezat gitu, menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Lalu dia tidak menghiraukan apa kata orang, karena Zekeus ini sebelum dia bertobat, adik-adik, dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Tahu nggak adik-adik apa pemungut cukai itu? Kalau pemungut cukai itu dia memaksa untuk meminta pajak dari berbagai orang-orang yang ada di
orang-orang yang sedang berdagang, dia akan paksa minta pajak dengan banyak gitu ya adik-adik. Jadi ketika itu ketika Tuhan datang ke rumahnya, dia langsung bertobat dan ingin mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari milik orang lain. Dia akan kembalikan, dia berkata dia akan kembalikan 4 kali lipat apa yang tidak menjadi hartanya itu, dia akan kembalikan kepada orang-orang yang sudah diambil hartanya gitu ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh serakah ya adik-adik, tidak boleh menginginkan harta orang lain. Dari kisah cerita kayak ini kita boleh belajar untuk semakin kita tetap untuk tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain ya adik-adik, ya kan? Ketika kita tidak mempunyai, kita boleh meminta gitu ya adik-adik dengan kawan. Misalnya adik-adik, ketika kita tidak mempunyai makanan, kita boleh meminta makanan orang lain, tidak boleh mencuri, ya kan? Ketika kita ada di sekolah minggu, kita tidak boleh mencuri persembahan orang lain gitu ya adik-adik. Jadi dari cerita ini kita boleh saling mengasihi atau saling menghargai apa yang menjadi milik orang lain, dan kita boleh juga untuk tidak mencuri ya apa yang menjadi milik orang lain ini adik-adik gitu ya adik-adik. Mungkin cerita singkat ini sangat kita pelajari atau kita boleh mengambil hikmahnya atau karakter dari Zakheus ini. Yang tidak baik kita harus tinggalkan, yang baik kita harus ambil dan kita kutip dan kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan menerima segala pertobatan kita adik-adik. Jadi mungkin ini saja cerita dari kakak tentang Zakheus adik-adik. Terima kasih adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tepuk tangan. Sudah mulai hidup ya. Sudah mulai hidup. Hanya yang agak kurang sedikit penekanan, nilai-nilai apa ya yang harus mulai ditanamkan ya. Pesan-pesan apa yang harus mulai ditekankan di dalam cerita itu. Harus mulai dikembangkan ya. Lalu dikaitkan juga kepada masa kekinian mereka. Ya, contohnya tadi pesan yang kamu sampaikan di sana apa kira-kira dalam cerita itu? Contohnya daya juang ya untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi adik-adik, walaupun Zakheus pendek, tapi dia berusaha untuk bisa melihat Yesus. Makanya kalau kita ingin cari Yesus, kita juga harus berjuang. Mamanya pagi-pagi waktu hari Minggu sudah bangunkan. Teleng, bangun kau teleng, sekolah Minggu. Walaupun badan kita malas, tapi kita harus berjuang. Aduh, iya mak. Iya sebentar. Kita tidak boleh bilang begitu. Kita harus sama seperti Zakheus. Jadi ada hal-hal yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyatanya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik. Selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan dulu bagi siapa yang mau sebelum Bapak tunjuk namanya. Oke, kalau tidak ada berarti si Jessica lah dulu. Jessica M. Huta Barat. Silakan. Kita berikan tepuk tangan buat Jessica. Jessica Huta Barat. Silakan Jessica. Ini pasti lebih hebat ini. Dihidupkan suasana ceritanya, didramatisir dan hal-hal yang mau ditanamkan ya. Dikaitkan dengan konteks kekinian kehidupan mereka. Shalom semuanya adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Haleluya. Sebelum di sini ibu akan sampaikan sebuah cerita
tentang Zakheus. Ayo, siapa yang sudah pernah dengar cerita atau pernah dengar nama Zakheus sebelumnya? Ada yang sudah pernah dengar di sini adik-adik? Oh, Ibu akan memperkenalkan siapa itu Zakheus. Zakheus itu seorang laki-laki yang tinggal di kota bernama Yeriko. Zakheus ini badannya pendek. Zakheus itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya yaitu pemungut cukai. Apa itu Ibu pemungut cukai? Kami nggak tahu. Pemungut cukai itu yaitu penagih pajak di pasar, tempat orang berjualan gitu ya. Zakheus ini orang kaya loh adik-adik. Dia punya banyak harta. Emangnya dia punya apa? Kenapa dia boleh jadi kaya, Ibu? Dia itu punya harta banyak, emas yang banyak, uang yang banyak. Nah, tahu nggak dia kaya karena apa? Dia melakukan memungut cukai 2 kali lipat dari harga yang semestinya gitu ya anak-anak. Berarti Ya, berdosa. pemungut cukai itu kan tidak dipahami oleh konteks anak-anak Indonesia ya. Jadi mungkin bisa lebih dikaitkan dengan ya. Jadi pemungut cukai itu adalah orang-orang yang kerja di kantor pajak. Tuh. Ya. Siapa di sini ada keluarganya yang pernah bekerja di kantor pajak? Ditantang sedikit ya. Karena pemungut cukai kan mereka nggak paham itu pemungut cukai. Oke, lanjut. Jadi adik-adik pemungut cukai itu adalah orang-orang yang bekerja di pajak, Kantor eh, pajak, di kantor pajak. Ya bukan di pajak adik-adik. pasar ya. Oke, lanjut. Jadi Zakheus itu berdosa dong Bu. Dia nggak jujur gitu. Nggak jujur Bu. Iya betul sekali adik-adik. Zakheus tidak jujur dan serakah. Dia nggak mau menolong orang-orang yang di sekitarnya. Jadi perbuatan seperti ini Tuhan Yesus tidak suka. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling jujur dan saling tolong menolong. Baik adik-adik, dan kemudian pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Zakheus bertanya dalam hatinya, wah siapa yang datang itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Saya ingin melihatnya. Tapi tahu adik-adik, Zakheus tidak boleh melihat Tuhan. Karena apa? Karena badannya pendek, adik-adik. Jadi kalau dia lihat Tuhan Yesus tidak nampak. Jadi dia berinisiatif, dia lihat pohon ara. Dia panjat itu pohon, hap, hap, hap. Lalu dia sampai paling tinggi, dia lihat Tuhan Yesus. Wah, itu Tuhan Yesus. Saya bersukacita. Dia merasa bersukacita, ya adik-adik. Jadi Zakheus melihat Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang. Nah, Tuhan Yesus melihat, kenapa kamu di situ Zakheus? Turunlah, aku mau makan di rumahmu. Wah, Zakheus sangat bersukacita. Dia turun, dia jumpai Tuhan Yesus. Dan di situ orang lain iri lihat Zakheus. Wah, kenapa orang berdosa boleh Tuhan Yesus ajak untuk ke rumahnya. Dan di situ Tuhan Yesus menyelamatkan Zakheus karena Zakheus dia bertobat, dia kembalikan harta yang dia sudah ambil kepada orang-orang miskin yang dia ambil gitu ya adik-adik. Dia kembalikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Dan kemudian Tuhan Yesus menerima pertobatan Zakheus. Dan Zakheus juga Zakheus diselamatkan Tuhan Yesus. Jadi demikian cerita dari Ibu. Pesan yang disampaikan dari cerita ini adalah kepada adik-adik bagaimanapun
sebesar apapun kesalahan yang adik-adik buat, Tuhan tetap mengampuni setiap orang yang bersalah. Itu saja yang boleh Ibu sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Sudah mulai terlihat ya, hanya masih sedikit kaku, mungkin kurang terlalu menguasai materi ya. Tapi intonasi suara juga mulai harus lebih ditingkatkan ya. Belum ada yang maksimal Bapak lihat ya. Coba siapalah yang kira-kira lebih maksimal dulu yang bisa mengubah-ubah suaranya seperti itu ya. Coba kita lihat dulu lagi ini. Si Indah dulu, silakan Indah. Indah rencanamu Tuhan. Ayo Indah. Silakan. Indah. Iya, Pak. Indah si jabat. Kita sambut dulu dengan tari-tarian si Indah. Silakan Indah. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau bawa cerita tentang pria yang badannya pendek. Dia itu tinggal di Yeriko. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Namanya adalah Zakheus. Kakak mau cerita pada suatu hari Yesus pergi ke kota Yeriko, di mana Zakheus tinggal. Saat Yesus jalan, banyak orang yang mengikuti Yesus. Ayo kita lihat Yesus yuk, kata orang di kota Yeriko. Ayo kita lihat Yesus yuk. Yesus jalan. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Lalu Zakheus penasaran, siapa Yesus? Siapa Yesus? Terus karena Zakheus badannya pendek, dia nggak boleh lihat Yesus. Dia lompat-lompat di belakang orang. Aku pengen lihat Yesus. Aku pengen lihat Yesus. Lalu Zakheus melihat ke arah sekelilingnya, terus dia lihat pohon. Aha, Zakheus berpikir, ada pohon. Aku mau naik pohon biar aku bisa lihat Tuhan Yesus. Lalu Zakheus naik pohon. Dia semangat kali naik pohon. Aku naik pohon. Tap. Saat sudah sampai di paling tinggi, wah, Zakheus senang. Akhirnya dia lihat Yesus. Itu Yesus. Zakheus senang sekali. Lalu Tuhan melihat Yesus. Lalu Yesus menghampiri Zakheus. Lalu Yesus memanggil Zakheus. Zakheus, turun, kata Tuhan. Lalu Zakheus turun. Setelah Zakheus turun, Tuhan berkata pada Zakheus, Zakheus, aku ingin mampir ke rumahmu. Lalu dengan senang hati, Zakheus menerima Tuhan. Tapi saat Zakheus mau membawa Tuhan ke rumahnya, banyak orang mau mampir ke rumah Zakheus. Dia kan orang berdosa. Kenapa ya? Banyak sekali orang bercerita tentang Zakheus. Zakheus itu kan pemungut cukai. Siapa yang tahu di sini pemungut cukai, adik-adik? Pasti nggak tahu ya. Pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja di kantor pajak dan gajinya itu banyak. Zakheus itu kan ngambil duitnya Zakheus itu kan duitnya banyak. Kota Yeriko banyak sekali orang. Nah, adik-adik, di sini kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain karena itu enggak baik. Lalu Zakheus membawa Yesus ke rumahnya.
Lalu Zakheus membawa ke rumahnya. Tuhan Yesus di rumah, Zakheus berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengembalikan, aku mau membagi apa yang ada padaku kepada orang miskin. Wah, Tuhan senang mendengarnya. Nah, di sini ada nggak adik-adik yang mau berbagi sama teman-temannya? Kakak lihat ada yang mau, ada yang enggak. Nah, di sini kita harus saling berbagi ya adik-adik. Jangan ada yang pelit. Kalau kita pelit, Tuhan nanti nggak senang sama kita. Jadi kita harus berbagi, baik dalam makanan, pakaian, mainan, apapun itu kita harus saling berbagi. Karena di saat Zakheus berbagi dengan orang miskin dan mengembalikan apa yang dia ambil 4 kali lipat, Tuhan memberkati hidup Zakheus. Nah, adik-adik, di sini kita harus saling berbagi ya, tidak boleh pelit. Nah, cerita Zakheus sampai di sini saja ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, luar biasa ya. Sudah mulai hidup suasananya. Lanjut. Janet dulu, Janet. Janet Manurung. Kita sambut dengan tari-tarian. Silakan Janet Eliana Manurung. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang daripada Zakheus. Ayo, dengarkan baik-baik ya adik-adik, karena kakak akan menjelaskannya kepada kalian supaya kalian juga tahu siapa itu Zakheus. Atau sebelumnya adik-adik di sini sudah ada yang tahu belum tentang Zakheus? 1, 2, nah masih 2 orang saja kan? Yang lain belum tahu kan semuanya? Dengarkan baik-baik ya. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa, Kak? Ya, pemungut cukai itu adalah kepala pajak perkantoran. Nah, suatu ketika Yesus ingin datang. Dulu dibikin. Apa? Lanjut. Suatu hari Yesus ingin datang ke kota Yeriko. Nah, kebetulan Zakheus ini juga tahu tentang cerita Tuhan Yesus, tapi Zakheus itu sama sekali belum pernah melihat Tuhan Yesus adik-adik. Zakheus memiliki tubuh yang sangat pendek, ya. Pendeknya mungkin ada kayak di antara adik-adik di sini, ya. Nah, orang-orang sudah pada berkumpul nih. Guru dari Nazaret sudah mau datang. Guru, guru, guru. Nah, kebetulan Zakheus ini kan tubuhnya pendek. Nah, dia mulai berpikir bagaimana caranya agar ia dapat melihat Tuhan Yesus, adik-adik. Di keramaian tersebut, Zakheus itu meminta jalan. Ya, awas, 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 awas. Saya juga ingin melihat Tuhan Yesus, tanya. Nah, dia juga mulai berpikir, walaupun dia nantinya ada di depan, mungkin saja ia tidak dapat melihat karena banyaknya orang. Dari situ dia mulai berpikir dan menemukan sebuah pohon ara. Ya. Pohon ara, kemudian dia berlari dengan sangat cepat sebelum Tuhan Yesus lebih dekat, ya. Dia naik dengan semangat. Saya harus melihat Tuhan Yesus, saya harus melihat Tuhan Yesus, ya. Kemudian setelah melihat Tuhan Yesus, dia sangat bergembira, ya, adik-adik. Oh, Tuhan Yesus itu seperti itu. Itu Tuhan Yesus. Nah,
kebetulan Tuhan Yesus juga melihat Zakeus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Zakeus itu untuk turun. Hei Zakeus, turun, turun, kata Hidup Tuhan dulu bikin Yesus sama waktu ketemu Zakeus. Yesus dengan Zakeusnya. Lebih hidup dulu bikin Pak, ceritanya. Ketemu Yesus dengan Zakeus. nah, waktu Tuhan Yesus memanggil Zakeus adik-adik. Hei Zakeus, turun. Nah, dengan semangat juga dia turun dan ingin rasanya kalau bisa lompat adik-adik, tapi tidak mungkin dia lakukan. Dia pelan-pelan turun dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, bolehkah aku menginap di rumahmu Zakeus? Dengan senang hati, Zakeus menerima Tuhan Yesus. Tetapi banyak di sekeliling Zakeus, yaitu orang-orang tetangganya mungkin, ya, tidak menyukainya. Ya, kenapa harus di rumah Zakeus ya? Kan Zakeus itu orang berdosa. Zakeus itu kan suka minta uang orang. Kenapa Tuhan Yesus mau pergi ke rumah orang berdosa? Tapi Zakeus adik-adik tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang. Dia bersemangat. Dia mengajak Tuhan Yesus datang ke rumahnya, adik-adik. Ya. Zakeus juga menyediakan makanan yang enak. Dia menyuruh pembantunya untuk masak. Menyediakan makanan hidangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus di rumahnya. Tuhan Yesus maka dari itu Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Nah, Zakeus juga berjanji kepada Tuhan Yesus sebagai tanda pertobatannya, ia akan mengembalikan apa yang sudah diminta daripada orang miskin adik-adik. Ya, itu janji Zakeus kepada Yesus pada saat Yesus ada di rumahnya. Nah, kita boleh dapat mengambil pelajaran dari cerita Zakeus ini adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus itu sangat senang kalau kita semua menjadi orang yang baik kepada orang lain ya. Kalau kita bersalah, Tuhan senang kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Ya, Tuhan juga senang kalau kita mau bertobat, adik-adik, dan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Nah, maka dari itu, semua di antara kita di sini, mungkin kamu juga pernah, adik-adik juga pernah mengalami seperti yang dialami Zakeus, mungkin. Mungkin orang lain mengambil barang kamu, ya. Di sekolah misalnya kan, kamu tidak pulpen kamu pernah diambil dari tas kamu sama teman kamu nih, ya. Kamu marah pertama kali, ya. Marah. Mungkin sampai saat ini juga merasa kesal ya. Tapi dari pelajaran hari ini, kakak mau sampaikan melalui Zakeus ini kita juga bisa memaafkan orang lain ya. Nah, mungkin itu saja yang boleh kakak sampaikan. Kakak berharap kita semua paham, kita semua mengerti apa tentang cerita daripada Zakeus ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Nambur Janet Eliana Manurung ya. Sudah semakin hidup suasana ceritanya, cuman agak tegang-tegang sedikit ya. Dan masih agak sedikit kaku ya. Tapi sudah lumayan luar biasa. Jam berapa kita selesai ya? 10:30, Pak. 10:30, berarti sudah pas ini ya. Oke, baik. Saya pikir dengan